Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Dewianti dengan NIM 104240111. Di sini saya akan mengerjakan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah analisa laporan keuangan dengan materi analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Langsung aja, di sini kita akan menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja. Jadi, analisis sumber dan penggunaan kerja itu adalah suatu analisis, suatu identifikasi atau mengamati yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaan modal kerja serta sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam suatu periode. Jadi analisis ini tuh buat kita tahu kalau sumber modal kerja tuh dari mana aja dan modal kerja itu dari mana aja. Terus kita tuh jadi tahu kalau misalkan sebab-sebab berubahnya si modal kerja tuh karena apa aja. Nah, di sini ada tujuan dan konsep modal kerja. Yang dimana tujuan modal kerja itu ada banyak ya. Yang pertama, guna memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang kedua, memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar. Yang ketiga, karena si jumlahnya tuh melebihi separuh aktiva ya. Jadi memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan. Yang keempat, ini salah maaf ya, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambah dana. Dan yang kelima, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit. Nah, untuk konsep modal kerja ini sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada kuantitatif, yang kedua ada kualitatif, dan ketiga ada fungsional. Di mana kuantitatif yaitu jumlah yang diperlukan untuk mencakup kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya, baik bersifat rutin. Jadi tujuannya untuk operasi jangka pendek ya. Jadi tidak mementingkan likuiditas dari modal kerja. Jadi, apakah si modal ini tuh dari para pemilik atau hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Yang kedua yaitu kualitatif, di mana tersedianya aktiva lancar lebih besar dari hutang. Lancaran menunjukkan MOS bagi para kreditur jangka pendek serta menjamin keberlangsungan operasi perusahaan di masa mendatang. Dan yang ketiga itu fungsional, di mana semua dana yang dimiliki oleh perusahaan ditunjukkan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Jadi si labanya mau yang dihasilkan sekarang maupun di masa mendatang. Untuk jenis modal kerja itu sendiri ada dua ya. Yang pertama gross atau kotor. Modal kotor atau modal bersih. Kalau modal kotor tuh jadi komponennya itu ada di aktiva lancar kayak kas, bank, piutang, sediaan gitu. Jadi secara keseluruhan tuh biasanya disebut modal kerja gitu. Kalau yang bersih, seluruh aktiva lancar dikurangi sama seluruh kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Kayak dikuranginya tuh sama utang dagang, utang wesel, utang bank, jangka pendek tapi ya, atau utang gaji maupun pajak lainnya. Dan kalau jadi si penggunaan modal kerja di sini kita akan bahas penggunaan modal kerja. Gimana? Jadi si modal kerjanya tuh dipakai buat apa aja sih? Bisa buat pengeluaran gaji, upah, operasi, dan lain-lain, atau buat beli bahan baku, barang dagang. Terus mau apa untuk menutupi kerugian gitu ya akibat penjualan surat berharga, mau investasi ataupun mau apa sih bukan investasi tadi itu pembelian atau penarikan saham yang beredar. Terus buat bayar utang jangka panjang maupun buat beli aktiva tetap. Terus apa aja sih faktor-faktor yang memengaruhi sumber maupun penggunaan modal kerjanya? Yang pertama ada jenis perusahaannya, dia itu perusahaannya kayak gimana, apakah dagang, jasa atau gimana? Terus syarat kreditnya itu bagaimana? Waktu produksinya bagaimana dan tingkat perputaran sediaan dari perusahaan itu sendiri bagaimana? Nah, selanjutnya kalau sumber modal kerja itu bisa didapat dari mana aja sih? Jadi bisa didapat dari sumber modal kerja ini tuh bisa didapat dari hasil operasi perusahaan. Terus jadi keuntungan dari surat-surat berharga atau penjualan saham, penjualan aktiva tetap yang kurang produktif atau nggak kepake lah ya. Itu dapat dijadikan kas atau piutang sebesar harga jual. Terus bisa dari penggunaan obligasi atau dia memperoleh apa ya pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir dana hibah atau dana hadiah. Jadi biasanya tidak dikenakan beban biaya dan tidak ada kewajiban pengembalian. Untuk prosedur analisis sumber dan penggunaan modal sendiri itu, jadi yang pertama kita tuh harus menentukan nih besarnya modal kerja itu sendiri kayak gimana, perubahannya tuh seperti apa. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan besarnya sumber. Jadi dikasih tahu sumber modal kerjanya itu apa, baru kita ke penggunaan modal kerjanya, dan yang terakhir baru kita membuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Nih, di sini aku punya ilustrasi buat kita menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja. Di sini ada laporan neraca PT ABC tahun 2004 dan 2005. Di sini ada neraca perbandingan per 31 Desember ya. Nah, yang tadi prosedurnya itu kan yang pertama tuh menentukan perubahan modal kerja. Jadi maksud perubahan di sini tuh apakah dari periode sebelumnya atau dari periode sekarang itu ada terjadi kenaikan atau penurunan seperti itu. Di sini ada ininya ya, ada ilustrasinya. Nah, lanjut kita akan menentukan modal kerjanya kayak gimana. Nih, yang pertama kan tadi prosedurnya untuk menentukan besarnya perubahan modal kerja. Kita hitung nih mana komponen-komponen yang naik maupun turun.
Di sini ada beberapa komponen ya, kayak ini Kak surat berharga komponennya naik, makanya kita bikin tabel naik, dan kalau misalkan komponennya turun kita bikin tabel buat turun. Setelah kita menentukan besarnya perubahan modal kerja, tadi kan di prosedurnya tuh yang kedua tuh mengidentifikasi ya, dipisahin mana yang masuk modal kerja dan mana yang masuk ke penggunaan modal kerja. Nah, kita hitung di sini modal kerja ini. Yang pertama dari hasil operasi kan tadi, kalau si sumber modal kerja tuh di sini kita ada laba 521.900. Nah, dapat angka ini tuh dari mana sih? Ya tentunya dari yang tadi ya, dari sini nih, laba ditahan 500 jadi naik ya labanya. Jadi laba yang apa sih di kolom naik itu ada 521.900. Nah, kita taruh di sini. Dan untuk penyusutan, kenapa bisa 83.500? Itu didapat dari 35.500 dan 48.500. Dari sini juga nih 48 dan 35.500. Nih, ini dari perubahan akumulasi apa ya? Penyusutan gedung sama ditambah alat kantor. Nah, ini buat penyusutannya ya. Selanjutnya, setelah itu kita hitung dari laba yang tadi ditambahin sama penyusutan, maka didapat hasil 605.400. Dan selanjutnya kita sumbernya itu dari penjualan saham, ada 600.000. Langsung ditambahin aja dari hasil operasi ditambah penjualan saham, dapat hasil 1.205.400 rupiah. Setelah kita menentukan besarnya modal kerja, kita di sini akan mengidentifikasi dan menentukan penggunaan modal kerja. Nih, si modal kerja ini sendiri dipakai buat apa aja gitu. Ini ada pembelian gedung. Aku gimana? Saya duduk. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas ini ya. Dijumlahin aja ini tuh si pembelian gedung tadi berapa, pembelian alat-alat kantor dan obligasi itu berapa. Nih, pembelian gedung nih naiknya 400, dari sini ya dapatnya. Setelah kita mengidentifikasi keduanya, baru kita membuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, kita di sini bikin dari tadi sumbernya dari hasil operasi sama saham ya, penjualan saham. Dijumlahin kan dapat hasil tadi 1.205. Selanjutnya ini tadi kita juga dapat modal kerjanya gitu ya, 700. Si modal kerja ini tuh dikurangin sama ini sumber modal kerjanya, maka kenaikan modal kerjanya sebesar 505.400. Nah, jadi kesimpulannya, analisis sumber dan penggunaan modal kerja itu membantu perusahaan memahami perubahan posisi keuangan jangka pendek. Jika sumber lebih besar dari penggunaan, artinya artinya perusahaan berhasil gitu meningkatkan likuiditasnya. Sebaliknya kalau misalkan si sumbernya lebih besar nih, maka terjadi penurunan modal kerja yang bisa mengindikasi perlunya pengelolaan keuangan lebih efisien. Jadi dengan analisis ini tuh manajemen dapat mengambil keputusan strategis dalam pembiayaan, investasi, dan operasional agar kesehatan keuangan perusahaan tetap terjaga. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.